Waktu kita bicara trading ya, trading itu kan nggak hanya sebuah hobi saja. Kebanyakan orang-orang join ke dunia trading pasti punya harapan yang besar tentang bisa financial freedom, tentang Anda punya waktu yang lebih banyak untuk Anda dan keluarga, dan yang pasti ya itu tadi, keuangan Anda nggak ada yang membatasi. Cuman sebenarnya di balik itu, banyak kenyataan-kenyataan yang nggak baik di dunia trading. Di mana akhirnya banyak orang yang harus kehilangan uang, kehilangan modal saat mereka melakukan trading. Nggak sedikit orang yang kehilangan modal. Dari 100 orang yang trade, kemungkinan besar 90 sampai 95 orang itu mengalami kerugian. Ya, mereka mengalami masalah di tradingnya sampai akhirnya harus kehilangan modal mereka. Nah, hal itu cukup jadi perhatian saya, teman-teman. Cukup jadi perhatian saya karena memang banyak yang harapannya besar, tapi pada saat menjalani nggak selalu seperti itu. Dan itu sudah banyak saya bahas di materi-materi saya ya, di webinar-webinar STA ataupun di video-video ya kami. Wah, sebenarnya trading itu memang sebuah proses. Bukan hanya Anda bicara buy dan sell saja. Tapi kita bicara lebih dalam tentang sebuah proses. Proses untuk making money. Kalau belum ada yang belum tahu, mungkin YouTube ya kita, teman-teman bisa akses ke YouTube Semarang Trader Academy. Teman-teman bisa lihat eh, apa aja yang bisa teman-teman pelajari dari sini. Ada technical analysis, ada mindset, money management yang Anda bisa pakai, dan hal yang lain yang Anda butuhin ya teman-teman. Oke, monggo. Oke teman-teman, kita mulai ke inti permasalahan. Banyak trader sebenarnya yang begitu masuk market, dia bingung. Dia bingung. Nah, kita akan coba satu persatu. Bongkar apa sih kendalanya. Kalau saya boleh tuliskan, yang pertama kendalanya kenapa sih sampai trader tersebut bingung. Hal pertama yang jadi perhatian kita adalah pastinya trader tersebut kurang paham. Entah itu analisis teknikal ataupun analisis fundamental. Trader yang belum benar-benar memahami teknik analisis pasar sering kebingungan saat melihat chart atau berita ekonomi. Misalnya, mereka mungkin melihat candle bergerak tanpa memahami pola atau signal yang ada, yang muncul dari market tersebut. Ya, dan condongnya, poin kedua teman-teman, yang saya tuliskan di sini, trader tersebut lebih mengandalkan yang namanya feeling daripada bekal pemahaman analisis. Mungkin ada dari 29 teman-teman di sini, ya, yang kalau trading masih pakai feeling, bukan pakai sebuah analisis. Tapi Anda gunakan feeling, insting. Ah, ini biasanya begini kok. Ya, ini biasanya seperti ini. Ada teman-teman yang trading masih pakai feeling. Mungkin beberapa dari Anda maybe masih ada yang seperti itu. Cuman kita nggak bicara itu siapa ya. Mungkin masih ada.
Siapa Budi? Ada ya Pak ya. Nah, mulailah dari feeling yang Anda punya itu, Anda sedikit geser teman-teman. Geser untuk mengenali lebih dalam tentang sebuah analisa. Entah itu teknikal ataupun fundamental. Kenapa? Karena memang kalau dibilang trading itu memang unsurnya ada probability. 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Tapi tolong dipahami bahwa saat kita menganalisa, berarti sebuah kebiasaan itu bisa berulang, teman-teman. Kebiasaan bisa berulang. Misalkan body time. Kita kan punya body time ya. Body time dalam arti apa? Eh saya biasa bangun gampang aja jam 8 pagi. Nah, jadi secapek-capeknya saya paling bangun jam 9, paling siang. Ya teman-teman. Nah dari situ, analisa tentang sebuah kebiasaan, itu bisa kita gunakan. Saya biasanya bangun jam sekian. Lalu nanti siang sedikit sudah mulai lapar. Ya, sudah mulai lapar. Karena kita terbiasa dan kita ngerti tentang kebiasaannya kita. Nah, market, market atau pasar itu kan juga ada yang namanya polanya, bentuknya dari market, teman-teman. Market itu punya bentuk, punya pola yang bisa kita mengerti, bisa kita pahami. Nah, dari situlah kita membuat sebuah analisa. Karena kalau Anda cari esensi tentang technical analysis, yang mereka analisa sebenarnya pola-pola yang berulang. Pola-pola yang berulang. Dan kegiatan kita sebenarnya kegiatan juga yang berulang. Cuman yang tadi sekedar feeling dan intuisi, kita lebih detailkan lagi menjadi sebuah analisa yang lebih komprehensif. Nah, jadi pesan saya teman-teman, kalau Anda masih trade pakai feeling, coba digeser dikit. Mulailah kenali tentang analisa teknikal ataupun fundamental. Mana yang cocok untuk Anda. Analisa teknikal belum tentu cocok untuk Anda. Mungkin analisa fundamental lebih cocok buat Anda. Ya, ada salah satu yang bisa Anda ambil dari dua hal ini. Tetapi biasa yang saya terapkan adalah if, ya teman-teman, kita punya kondisi fundamental. Yang akan saya coba tulis di sini ya. Fundamental. Yang Anda punya secara fundamental adalah US dollar menguat. Faktornya apa? Ya, faktornya mungkin suku bunga. Oke, secara fundamental yang Anda tahu. Lalu dari fundamentalnya ini bisa teman-teman gabungkan ke technical. Caranya gimana? Oke, US dollar menguat karena faktor apa? Suku bunga. Nah, di sini secara teknikal Anda melihat secara teknikal. Oke. Dari teknikal ini, entry-nya yang Anda pakai adalah pola teknikal, teman-teman. Jadi, menunggu peluang atau signal beli dari sebuah analisa teknikal. Nah, oke. Jadi ini bisa digabungkan, teman-teman. Anda sudah tahu bahwa fundamental US dollar sedang menguat. Anggap aja seperti ini. Sedang menguat. Secara fundamental dia akan menguat. Tetapi bukan berarti di any price, di harga berapapun Anda mau beli. No, enggak.
Anggap saja dia ada di harga ini, ya. Dia mau naik ke sini, ya. Price sekarang ada di mana? Di tengah-tengah, menuju ke sana, on the way ke sana. Secara fundamental Anda sudah dapat, ini targetnya, oke. Secara fundamental ini targetnya, dia akan naik. Secara teknikal Anda cari polanya, pola seperti apa? Seperti ini misalnya teman-teman. Baru Anda action, ya. Break, ada pullback, cari koreksinya, kita bisa masuk target kita ke sana. Nah, jadi kita benar-benar punya patokan target harga kemana? Ke sana. Bukan semerta-merta kita buy langsung harga berapapun. Enggak. Tapi kita cari polanya dulu. Untuk buat harga itu kelihatan jelas dia mau naik. Polanya seperti apa? Yang sering saya bilang teman-teman. High low, higher high. Ini high, ini ada low, kita punya higher high. Nah, jadi kita sudah nggak pakai feeling lagi di sini. Tetapi kita sudah punya pakai yang namanya analisa. Secara fundamental seperti ini, secara teknikal ini. Kita menghindari yang namanya tebak-tebakan, kita menghindari yang namanya gambling. Karena saat Anda gambling itu nyandu, teman-teman. Gambling nyandu. Anda pengen lagi. Anda tiba-tiba dapat besar, tiba-tiba modal Anda hilang seuntung-untungnya. Dan itu nyandu. Pengen diulang lagi. Pengen diulang lagi. Oke. Jadi poin pertama yang saya tekankan adalah jika Anda masih pakai feeling, coba tekan feeling Anda. Bergeserlah ke yang namanya pemahaman analisa teknikal ataupun fundamental. Terserah Anda mau pakai teknikal atau fundamental, monggo. Anda bisa bikin keputusan sendiri. Kalau saya lebih condong memang ke technical analysis. Oke. Jadi poin pertama, why si trader ini bingung. Ya karena itu tadi. Dia kurang memahami tentang analisa teknikal dan fundamental. Condongnya yang dia pakai adalah feeling, teman-teman. Nggak perlu Anda bicara ke saya bahwa Anda masih pakai feeling, tapi teman-teman bisa berkaca sendiri, Anda bisa merefleksikan diri, oh ternyata selama ini saya pakai feeling. Jadi saat saya trading ya saya nabrak-nabrak. Asal pikiran saya mau buy ya saya buy. Asal pikiran saya mau sell ya saya mau sell. Ya, saya harap itu bisa Anda rubah. Anda bisa geser ya teman-teman. Ke hal yang lebih bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, di poin kedua teman-teman. Nggak punya analisa teknikal dan fundamental, nggak menggunakan dua hal itu, pasti nggak punya rencana trading yang jelas. Banyak trader yang tidak memiliki rencana yang detail untuk trading. Seperti kapan harus masuk atau keluar market. Oke, kapan harus keluar dan kapan harus masuk. Berapa target profit atau batas kerugian, ya. Tanpa rencana setiap pergerakan harga bisa membingungkan. Jadi kenapa saya sering teman-teman posting seperti ini ya di Telegram, contoh. Ini beberapa contoh plan
plan trading yang saya sering kasih. Ini Jumat kemarin, ya teman-teman, saya kasih tanda, jika demand ini break, potensial akan melanjutkan penurunan. Yang saya harapkan terjadinya seperti ini, teman-teman. Ya, yang saya harapkan price seperti ini, dia turun dulu, baru naik, dan dia lanjut ke bawah. Oke, ini yang saya harapkan. Ya, setelah ini terjadi, seperti ini, break ke bawah, berarti ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Nggak semerta-merta saya break ini langsung sell. No. Tapi di tempat sebelumnya saya sudah kasih tanda. Dia akan naik dulu teman-teman. Baru turun. Ya, naik dulu baru turun. Teman-teman harus ingat, saya pernah kasih materi tentang impulsif dan korektif. Di market fasenya hanya ada dua itu aja. Fase impulsif dan korektif. Saat Anda ngerti, Anda akan lebih enak belajarnya. Membaca marketnya pun akan lebih baik. Oke teman-teman. Setelah pola ini terjadi dan pola ini terrealisasi, sudah break, pullback, baru kita entry. Masuk teman-teman. Ya, SL-nya saya minta tolong jelas. Tadinya stop loss saya di sini teman-teman. Karena saya melihat ini area QM masih mode level. Ya, ini stop loss saya di atas ini. Target saya di sini. TP. Oke. Dan kalau Anda lihat, yang selalu saya lakukan dan selalu saya bilang ke teman-teman adalah risknya tolong dihitung satu. Ya, rewardnya sampai ke TP dua. Satu berbanding dua. Jadi apa yang kita lakukan nggak jadi percuma teman-teman. Cukup worth it untuk kita kerjakan. Kalau kita salah kita kebuang satu, tapi dapatnya dua. Ini cukup oke untuk dijalankan. Ya. Jadi apa yang ada di sini kita bisa gambarkan semua. Seperti kapan harus masuk atau keluar market, berapa target profit atau batas kerugian. Ya. Tanpa rencana setiap pergerakan bisa jadi membingungkan. Jadi saya ajak teman-teman untuk ayo teman-teman kalau bisa trade dengan sebuah planning. Jangan hanya pakai feeling saja. Ya, jangan hanya pakai feeling saja. Karena kalau pakai feeling berarti Anda nggak tahu kapan harus keluar, kapan harus masuk. Ada orang bilang kalau sudah biru saya keluar Pak. Nah, kalau sudah biru Anda keluar, worth it nggak untuk dikerjakan itu loh teman-teman. Yang jadi pertanyaan. Kalau kita di sini bicara tentang satu banding dua, sehingga apa yang kita kerjakan bisa menjadi worth it. Satu banding dua. Ya, jadi kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kalau just pakai feeling, asal biru close, kadang-kadang biru dibuang, kalau merah ditahan, teman-teman. Merah terus ya ditahan terus. Terus-terusan merah dibiarin. Kalau sudah ATH sebenarnya saat Mas Adi ini mengerti tentang apa ya, peluang. Peluang untuk tiap time frame akan jadi hal yang cukup menarik untuk dibahas. Nanti kita coba kita bahas. Malam Mas Hafiz.
Malam Pak Gun. Nggak ada problem dengan ATH. Ya, nanti kita coba clearkan. Kita coba lagi masuk ke sini teman-teman ya. Kurangnya rencana trading jelas. Poin kedua, trader ini biasanya asal masuk market. Dan jika dia salah, dia panik. Bingung, stresnya naik teman-teman. Karena tidak tenang, dia melakukan hal yang gegabah dan membuat emosinya meningkat. Terjadilah trading balas dendam yang makin memperkeruh keadaan. Pernah teman-teman melakukan yang namanya trading balas dendam? Buy satu lot ya, karena tanpa perencanaan minus, salah, salah, salah. Tiba-tiba dibalik arah, di switch, sell dua lot. Salah lagi, harga balik teman-teman. Kacau kan? Akhirnya bisa aja posisi itu tiba-tiba diselesaikan begitu saja. Bisa Anda membabi buta karena emosi Anda meningkat. Anda masukin lot makin gede teman-teman. Lot Anda makin gede. Nah, di situ yang terjadi, lotnya makin gede mau nggak mau, emosi Anda kan makin naik turun teman-teman. Yang terjadi makin memperkeruh keadaan. Yang harusnya bisa diselamatkan makin runyam. Gitu ya Pak Dudi. Bertobatlah ya Pak. Bukan martingale sih Pak Anto. Lebih ke cut and switch mungkin ya. Tapi cut and switch di tempat kondisi yang nggak pas. Ya cut and switch. Tiba-tiba nge-switch tapi tempatnya bukan di situ. Betul Pak Samsung. Kalau hedging sih eh, biasanya nambah PR. Biasanya nambah PR. Coba saya kasih gambaran ya teman-teman. Ini kan tadi yang kita bahas ya. Kalau teman-teman mengerti tentang sebuah pola market, uptrend kan begini, high, low, higher, higher low, higher high. Ya, ini uptrend. Teman-teman bisa lihat, ini high, ini low, ini higher high, ini higher low, ini higher high. Ya, nah kita bicara kesalahan umum. Karena ini kita bicara si trader itu tidak paham, ya, dia tidak paham tentang sebuah analisa. Trader yang tidak paham. Oke. Nah, di sini teman-teman, yang sering dia lakukan, ini saya sering ngelihat ya teman-teman ya. Jadi saya bisa kasih contoh. Ini high, low, higher, higher low, higher high. Nah, karena dia nggak paham, waktu itu dia buy di sini. Oke. Waktu si trader tersebut buy di area ini, lotnya kebesaran. Karena dia nggak punya planning. Dia nggak ngerti money management. Dia nggak ngerti lot sizing. Ya, turun teman-teman ke sini. Oke. Karena dia ketakutan, ini price turun, tiba-tiba yang dia lakukan dia sell 2. Oke. Ini buy 1, sell 2. Harapannya price ini lanjut ke bawah.
sell 2. Harapannya lanjut ke bawah. Ternyata setelah turun, harapannya si trader itu tadi 14 ke bawah. Tetapi dia naik lagi teman-teman. Oke. Karena price-nya ini naik lagi ke atas ini, dia sell lagi di sini dong. Oke. Berarti sellnya dia sekarang berapa teman-teman? 4. Karena ini naik lagi, panik di atas ini. Dia bisa lakukan buy. Anggap saja 5. Setelah kayak gini ruwet posisinya teman-teman. Karena kita tahu ini kan uptrend. Harusnya setelah ini ada koreksi. Setelah di buy di pucuk, price turun ke bawah. Ini ruwet, posisi yang ada di sini dia clear semua dengan minus yang cukup besar. Karena apa? Dia nggak ngerti basic, dia nggak ngerti perencanaan, dan hal ini sering banget terjadi. Alhasil apa sih dari yang dilakukan ini? Stres, emosi, ya, susah tidur, dan lain-lain. Jadi kalau Anda tanpa perencanaan, tanpa sebuah plan, tanpa sebuah gambaran, tanpa analisa, ini sangat mungkin terjadi. Ya, nah itu kemarin jadi, ya betul, Mas Ganda, belangsak ya Pak Dudi. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya saya sering bilang bahwa pahami dulu basicnya. Market itu terjadi seperti apa. Market itu bergerak seperti apa. Dan market itu polanya bagaimana aja sih. Itu yang nanti kita akan bahas di next session. Tetapi setidaknya teman-teman sudah ngerti bahwa kalau Anda trading tanpa sebuah rencana, ya seperti yang dikatakan Pak Dudi tadi, kita bisa belangsak. Nggak ngerti arah teman-teman. Itu mau kemana? Harga itu mau kemana? Price itu mau kemana? Ya, kemarin di weekly analysis saya sudah bilang ke teman-teman bahwa kemungkinan seminggu ke depan price akan kejar level ini, demand ini. Ya, weekly analysis selalu saya tampilkan teman-teman. Selalu tampilkan, selalu ada di YouTube, jadi teman-teman bisa simak ya. Oke. Jadi saya selalu ada gambarannya. Saya kasih arahan pasti di weekly analysis. Seminggu ke depan, what will happen? Oke, apakah seperti ini? Ya, karena area demand ini nanti akan jadi pantauan untuk si gold. Ya teman-teman. Nah, kita ke next sini. Jadi saya minta tolong, kalau Anda belum punya trade plan yang jelas, coba Anda belajar membuat sebuah rencana dulu. Karena begini teman-teman, saat Anda bangun pagi, ya Anda mau bekerja, Anda mau do something, kalau Anda mungkin seorang businessman, mungkin Anda seorang karyawan, Anda seorang kepala bidang, atau Anda seorang manajer, Anda seorang apapun lah profesi Anda, mau tidak mau Anda harus punya planning dalam sehari itu. Biar apa? Biar sehari itu lebih terencana. Waktu Anda sehari itu nggak terbuang. Sama juga dengan trading, teman-teman.
Sekali lagi saya sering bilang, tolong sayangi modalnya Anda. Teman-teman itu tiap hari yang dicari adalah uang. Ya, Anda cari uang tiap hari. Nah, terus uang yang Anda cari tiap hari itu Anda buat trading. Nah, saat Anda trading, Anda cari uang buat trading, Anda trading malah buang-buang uang. Tolong Anda pikirin teman-teman. Lucu nggak sih yang dilakukan trader-trader yang tanpa trading plan ini? Tiap hari cari uang, tapi uangnya dibuang di mana? Di market. Gimana kira-kira teman-teman? Masuk akal nggak sih yang dilakukan trader yang tanpa rencana ini? Tiap hari cari uang, bangun pagi, ya kan? Gosok gigi, mandi, berangkat. Entah kerja, ke toko, ke tempat usaha, atau wherever you go lah ceritanya. Tapi saat Anda sudah dapat uang buat trading, nah uangnya malah hilang teman-teman. Kan lucu ya. Setuju gak sih? Jadi balik lagi, tolong ngomong sama diri Anda sendiri. Kita tuh lucu gak sih kondisi kayak gini? Cari uang, uangnya buat trading, malah hilang. Ya, nah ini berbeda. Yang tiap hari cari uang dari trading berbeda. Berarti pastinya si orang ini sudah punya plan. Kita bicaranya kalau this person belum punya plan ya dan masih aja boncos terus. Gitu ya Pak Gun. Setuju nggak teman-teman apa yang saya sampaikan? Izin tanya kalau ATH bisa pakai Fibonacci bisa. Fibonacci bisa digunakan dimanapun kok. Nanti coba saya jelasin. Setuju ya Pak Al? Ini ada anu nih, Pak Al. Ini saya kasih gambar King Kong teman-teman. Pengaruh emosi. Di dalam trading, pengaruh emosi itu nggak main-main. Ya, emosi Anda meningkat, Anda bisa keluar market terlalu cepat. Emosi Anda meningkat, Anda bisa terlalu takut untuk entry. Ya, saat Anda emosi, Anda bisa pakai lot yang terlalu besar. Jadi saya minta tolong, kenapa trader bingung? Salah satunya adalah pengaruh emosional. Ini saya capture dulu teman-teman, buat kasih info teman-teman yang ada di channel Telegram. Ya, nanti tolong dikasih like-nya ya. Takut rugi membuat trader defensif, cepat menutup posisi, terlalu berharap membiarkan posisi rugi tetap terbuka karena berharap harga akan balik, mengabaikan tanda bahaya dan manajemen risiko. Euforia ketika profit. Rasa percaya diri berlebihan saat profit sering membuat trader lepas disiplin atau melonggarkan disiplin, meningkatkan risiko dan overtrade. Saat Anda profit tolong biasa aja, nggak usah sombong. Ya, nggak usah terlalu, hmm, saya bisa profit. Ya teman-teman. Revenge trading, trading balas dendam. Setelah rugi, trader terdorong masuk market.
tanpa analisa yang matang, hanya untuk balas dendam dan menutup kerugian. Harapannya begitu. Tetapi kalau yang terjadi nggak seperti itu, emosi Anda akan makin gak karuan. Baik satu, sal dua, ya masih salah lagi, dibalik lagi, salah lagi, dibalik lagi. Repotnya market ternyata sideways. Dia nggak mau keluar dari area tersebut. Itu jadi masalah, teman-teman. Overthinking, emosi yang nggak terkendali menyebabkan trader bingung, sulit fokus, dan kehilangan momen saat mau entry. Overthinking biasanya kenapa? Kalau memang Anda sudah trading lama, Anda belajar banyak metode, tetapi Anda belum yakin dengan salah satu metode itu Anda jadi overthinking. Ini marketnya seperti ini, tapi yang materi yang dulu Anda pelajari A bilangnya buy, materi yang B Anda bilangnya sell, materi yang C bilangnya wait and see. Sudah nggak ada yang gadok semuanya teman-teman. Itu bikin repot. Jadi Anda belajar ya satu metode, perdalam, jadilah expert di situ. Jadilah expert di sana. Biar Anda tahu kendalanya apa saja. Ya, biar Anda benar-benar ngerti apa sih kendala terbesarnya. Oke teman-teman. Jadi kenapa setiap webinar saya nggak cuman kasih kisi-kisi technical. Technical itu malah sebenarnya saya taruh di belakang teman-teman. Technical itu di belakang. Yang paling utama sebenarnya buat saya, ya kasih masukan ke teman-teman. Itu sebenarnya mindsetnya dulu, pola pikirnya dulu. Mungkin ada yang belum tahu ya, bahwa dalam trading itu ada tiga pilar yang harus Anda pahami. Ada mindset, oke, ada money management, ada metode. Mindset itu lebih ke cara pandang terhadap dunia trading. Karena sekarang sudah banyak influencer yang kadang-kadang malah merusak mindset banyak orang. Kenapa merusak full margin, full margin, full margin? Harapannya pengen cepat kaya. Padahal nggak gitu juga. Lalu, money management. Mengatur modal yang digunakan trading. Ini sama dengan teman-teman. Mengatur modal dalam bisnis. Ini sama juga mengatur pendapatan yang masuk dalam rumah tangga. Sama money management. Anda misalkan Anda sudah berkeluarga, ya, Anda sudah berkeluarga. Pastikan Anda tahu ya, dalam sebulan itu Anda butuh uang berapa. Oke? Dan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, Anda butuh apa saja. Awal bulan butuh apa, tengah bulan Anda butuh apa, akhir bulan Anda butuh apa. Nah, kalau modal dalam bisnis dan pendapatan yang masuk dalam rumah tangga itu enggak Anda kelola, enggak Anda manage, what happen, teman-teman? Kacau, kacau. Perusahaan Anda, rumah tangga Anda pasti kacau. Percaya nggak sih teman-teman? Mungkin untuk teman-teman atau yang sudah married,
yang sudah merasakan rumah tangga pasti ngerti apa fungsinya money management di sini. Ya. Nah, metode ini lebih bicara ke cara mencari ya pola, cara mencari pola. Anda seorang dokter, berarti cara Anda, metode Anda ya menjadi dokter. Anda seorang lawyer, ya metode Anda apa yang Anda gunakan? Ya Anda lawyer, as a lawyer. Cara Anda cari, berarti kebalik ini ya. Cara mencari. Ya, oke. Jadi tolong dipahami, tolong dimengerti. Nggak hanya metodenya aja, tapi money management. Tapi mindsetnya juga penting. Influencer sekarang banyak yang nggak bertanggung jawab. Banyak banget yang dia bilang full margin, ayo full margin. Dia nggak mikir teman-teman. Waktu full margin, yang diajak full margin itu uang utangan. Dia nggak mikir. Dia nggak mikir juga yang dibuat full margin itu uang untuk beli susu anaknya. Karena dia punya harapan bahwa uang beli susunya itu bisa ngelipat 4 kali atau 5 kali. Padahal ternyata song. Ya. Dan kadang-kadang mereka juga nggak mikir bahwa uang itu uang satu-satunya untuk si follower bertahan hidup. Mereka nggak mikir sejauh itu. Bukan saya benci sama orang-orang full margin, enggak. Silakan itu eh, hak masing-masing. Cuman kita kan nggak pernah tahu followernya mereka itu kondisinya seperti apa. Kalau ternyata kondisinya buruk, mereka kemakan janji, kasihan kan teman-teman. Apalagi pas salah, pas bener nggak usah bilang. Kalau pas salah, kalau untung everybody happy. Tapi saat terjadi resiko, apa yang akan terjadi? Ya teman-teman. Sama seperti kondisi kemarin. Mungkin saya kasih plan ini pas bener. Tapi kalau pas nggak bener, apa nggak saya dirujak di sini? At least kondisi itu kan saya pribadi ya teman-teman. Waktu plan saya berjalan, saya share ke grup, ada profit saya juga nggak minta. Ya, waktu loss sama-sama. Kita SL, Anda SL, saya pun SL. Jadi ya kita harus telan apa yang menjadi porsi kita masing-masing. Tapi tetap dengan sebuah money management. Jadi harapan saya, Anda, di sini ada 40 orang termasuk saya, ayo kita bangun trading dengan kondisi yang lebih baik, kondisi yang lebih bagus. Dengan apa? Dengan kita bicara tentang mindset, money management. Metodenya seperti apa? Ya, oke. Lalu, yang keempat, teman-teman. Ada trader yang mungkin sudah mengerti tentang pola, mengerti tentang market cukup oke, tapi dia kurang, kurang pengalaman di market yang volatilitasnya tinggi. Ini pun bisa berpengaruh besar, ya. Harga cepat itu bisa membuat trader panik, terutama jika belum terbiasa. Kayak kemarin, ya, minggu lalu saya bilang, teman-teman, minggu ini ada election, pemilihan presiden di US. Market bisa saja sangat volatilitas, bisa tinggi, volatilnya naik turunnya tinggi, spread bisa lebar, slippage bisa terjadi, tolong kurangi agresivitas Anda dalam market, ya. At least yang terjadi market memang turun cukup jauh ya teman-teman.
dari 2730 turun ke 2640, hampir 90 poin sendiri. Dan saya rasa ini akan masih dilanjut ke bawah, masih dilanjut turun. Nah, kurangnya pengalaman seperti itu, baiknya Anda hindari dulu entry di pasar volatil itu tadi. Misal pun Anda entry, pakai lot yang paling kecil aja. Coba-coba, mencoba menjajaki market yang volatilitasnya tinggi. Ya, lalu trader ini bisa bingung dalam ambil tindakan antara menunggu atau bertindak karena khawatir kehilangan peluang atau mengalami loss tadi. Karena terlalu gerak yang terlalu cepat, kadang-kadang dia bingung, aduh gimana nih, mau saya entry atau enggak nih? Mau entry takut, ya entry sayang. Kan banyak yang masih bimbang seperti itu ya teman-teman. Lalu maybe dia kekurangan strategi di pasar yang volatil. Karena kalau Anda melihat kondisi market kemarin yang drop sejauh ini, kalau Anda pakai time frame yang kecil M15, ini kan pasti akan kelihatan curam banget teman-teman. Tapi kalau Anda pakai time frame yang gede, H4 maybe Anda akan tahu di mana tempat dan arahan dia turun. Ya, ya minggu lalu area ini pun sudah kita tandai di weekly analysis. Oke, lalu trading itu bagaimana cara kita membangun sebuah pengalaman dan ketenangan teman-teman. Ya, saat Anda awal-awal trading, mungkin Anda belum punya pengalaman. Anda harus tambah pengalamannya. Biar apa? Biar terbiasa. Saat sudah terbiasa, biasanya akan jadi nyaman. Ada pepatah Jawa bilang, tresno jalanan soko kulino. Karena sudah terbiasa, ya akan nyaman. Biasakan diri Anda dulu, teman-teman. Saat Anda sudah biasa, nanti Anda akan nyaman, dan Anda juga akan tenang. Jangan bilang dalam 1 tahun Anda trading pasti akan jadi pro trader. Belum tentu. Karena kita punya latar belakang yang berbeda. Kita punya latar belakang yang berbeda. Pola pikir kita pun berbeda, teman-teman. Saat pola pikir berbeda, saat kita melihat suatu hal, itu pun pasti juga akan berbeda. Nah, kulino loss kita biasakan, Pak. Saat kulino akan terbiasa. Kulino profit akan jadi lebih baik. Kalau saya pribadi yang saya cari kan enggak yang 100% profit, Pak. 50-50 aja. Dengan adanya risk reward tadi. Di awal yang kita bahas ya, Pak ya. Nah, jadi ada 4 hal yang bikin trader itu jadi bingung. Kurangnya pemahaman, kurang rencana, pengaruh emosi, dan kurang pengalaman. Saya harap 4 hal ini nanti bisa menjadikan teman-teman mengerti dan bisa merefleksikan ke diri Anda. Oh, selama ini apa yang saya kerjakan? Apa yang saya belum lakukan? Ya, mungkin saya masih kebawa emosi, saya masih terlalu berharap di sini teman-teman. Ya, saya kurang punya rencana yang clear, saya kurang buat analisa. Jadi Anda bisa refleksi dari materi kita malam ini. Oh, yang terakhir belum saya capture. Karena gini teman-teman, eh mungkin banyak ya trader yang sebenarnya belum belum bisa menguasai dirinya sendiri. Cuman
ada orang lain nih, ada pihak lain yang mungkin akan kasih tahu beliau tentang, bro, kamu jangan dong kayak gini, jangan kayak gini. Kadang-kadang kalau trader itu dikasih tahu begitu dan frontal, itu akan menjadi sebuah masalah malahan. Karena banyak orang juga yang nggak selalu mau dikritik. Nggak banyak orang juga yang selalu mau diberikan masukan yang membangun, teman-teman. Tetapi saat dia sudah bisa merefleksikan dirinya sendiri, apa yang kurang, aduh saya selama ini, kenapa, itu akan lebih baik. Ya, itu akan jadi lebih baik. Karena kadang-kadang kata-kata orang itu akan lebih tidak didengar. Kalau dia kepentok sendiri, baru dia sadar. Oh, ternyata selama ini tuh begini toh. Masalahnya ini toh. Baru sadar. Setuju ya teman-teman? Bahwa kata-kata teman kita, kata-kata siapapun, kadang-kadang bukan menjadi kritik yang membangun. Tapi malah bikin kita emosi. Bikin kita jengkel. Tapi saat kita bisa mengerti sendiri, ya karena kita mendengar sesuatu dan lain hal, itu akan lebih bisa membangun. Oke? Nah, kita masuk poin yang berikutnya. Tentang analisa teknikal dan time frame. Seperti yang sudah saya sampaikan di sini. Ya teman-teman. Saya akan copy dulu. Oke. Teman-teman, kalau kita bicara tentang menganalisa sebuah market, nggak lepas yang namanya time frame. Karena time frame itu pasti Anda gunakan. Anda pasti harus memilih. Ya, Anda harus memilih. Entah time frame-nya weekly, daily, 4 jam, H1. Itu Anda harus pilih. Anda harus pakai. Karena nggak bisa Anda analisa tanpa sebuah time frame. Time frame itu harus ada. Nah, misalkan Anda lihat di weekly ini, teman-teman. Di weekly, what happen sih? Apa yang terjadi sama market, teman-teman, sekarang? Kalau saya bilang, market weekly ini lagi turun, turun. Ya, oke, dia akan turun. Di weekly, yang terjadi adalah dia sedang turun. Nah, kalau bisa Anda catat apa yang terjadi pada weekly. Jadi kita nanti breakdown, weekly-nya turun, daily-nya seperti apa, H4-nya seperti apa. Dan kita nanti akan bisa bikin sebuah keputusan. Karena kita sudah melihat weekly-nya turun, yang pasti Anda harus tahu melihat ke sebelah kiri. Apa sebelah kiri? History. Historis apa yang Anda bisa lihat, teman-teman? Historis itu ada macam-macam. Ya, ada yang namanya support resistance. Oke. Historis apa lagi? Ada supply demand. Ya, historis yang bisa Anda lihat adalah support resistance, supply demand. Lalu turun. Ini kita bisa bicara
turun itu sebuah tren atau turun itu sementara. Nah, kita bisa mengidentifikasi hal tersebut. Dari kondisi ini, yang saya lihat, turunnya weekly, sebenarnya ini penurunan sementara, teman-teman. Karena kalau kita cek and recheck, gold itu kan selalu dalam kondisi uptrend. Turun itu hanya koreksi. Nah, mungkin yang terjadi sekarang ini, weekly ini sekedar koreksi. Ya, targetnya dia turun kemana, teman-teman? Ini yang mesti kita tahu. Yang pertama saya punya adalah ini. Kelihatannya, ini kita punya support. Oke, historis. Lalu kita lihat lagi, historis apa lagi? Supply and demand. Karena ini harga ada di atas, dan supply nampaknya di weekly belum terbentuk. Kita akan coba cari demand. Apakah ini sebuah demand? Ya, teman-teman yang belum mengerti tentang supply and demand, Anda bisa cek ke YouTube-nya STA. Anda bisa belajar tentang supply and demand. Basic, Anda bisa cari. Oke. Berarti target pertama market adalah support ini, 2606. Lalu next target, apakah ke sini? Jadi dari si time frame besar ini, kita melihat kemungkinannya dia mau kemana. Kalau kita lihat dari weekly, kemungkinannya dia akan move ke bawah. Meskipun ini hanya sementara. Ya teman-teman. Setelah ini, berarti secara hukum supply and demand, kita akan buy on demand, sell on supply. Saya akan perjelas lagi di sini. Supply itu fungsinya untuk apa? Untuk area sell, ya. Dan demand fungsinya untuk menandai area buy. Nah, berarti mungkin kalau secara weekly, yang saya tunggu adalah level ini. Secara weekly, ya. Secara weekly, levelnya di bawah ini. Saat price nanti masuk ke weekly, demand weekly, kita akan cari buy. Harapannya apakah dia akan naik lagi ke atas. Ini yang bisa kita gambarkan terhadap gold. Oke, demand ini kita bisa tandai juga. Demand milik siapa? Milik weekly W1. Oke, dari weekly kita move. Ya, karena kita sudah punya demandnya, area pantau kita di sini weekly. Dan kita lihat movement panjang ini dimulai dari mana sih teman-teman? Dari sini ke sini kan? Ya, tadi ada yang tanya Fibonacci. Mungkin kita bisa cek dari low ke high. Nah, weekly ya teman-teman. Kebetulan demand weekly ini ada di area 50% sampai 618. Jadi sepertinya area tersebut cukup oke untuk kita pantau. Karena apa? Ini demand weekly dan Wibu 50% W1. Ya, hapus. Area krusialnya kita udah dapat secara weekly. Dan kita akan move ke daily.
Nah, kita lihat teman-teman. Secara daily. Daily kita punya gambaran yang berbeda teman-teman. Daily ini kita punya gambaran yang berbeda. Saya besarin ya biar lebih clear. Ini supportnya tadi milik siapa? Milik weekly. Dan di sini pun dia juga termasuk milik punya D1. Sama. Support weekly dan support daily. Nah, sekarang ini teman-teman. Kalau kita melihat dengan jelas bahwa pola yang terjadi pada daily seperti ini. Di masa lalunya di sini sempat ada break. Ya, dan area tradingnya, trading range-nya dari low ini sampai ke sini. Trading range dari low ke high. Atau ceritanya area inilah ya. Ini ke atas. Ini sebuah area trading range. Jadi, kalau bisa kita simpulkan bahwa sebelum support break, trend daily masih naik. Oke. Karena apa? Yang terjadi ini high, ini low, dan di atas ini adalah higher high. Sebelum low ini di break, berarti masih ada potensi untuk price move ke atas lagi. Kalau daily masih bullish ya. Sekarang berarti masuk koreksi. Mohon pencerahan. Setuju Pak An? Setuju sekali bahwa ini market sedang terkoreksi. Jadi support di bawah ini harus break dulu teman-teman. Untuk benar-benar dia lanjut secara daily. Menjadi market yang down trend. Nah, weekly ya turunnya tadi apa teman-teman? Sementara. Targetnya ini tadi. Ya. Lalu daily. Dengan jelas kita tulis. Daily. What happened? Daily-nya sedang koreksi. Ya. Price at demand. Kalau kita lihat sebelah kiri, ini kita punya area demand. Nah, ini kita punya demand. Mungkin bukan at demand. Jadi kita sebut saja on the way demand. Harganya sedang on the way ke area demand. Tapi rata-rata teman-teman sudah ngerti lah ya untuk zone supply and demand ya. Jadi keterangan yang bisa kita bikin adalah daily-nya masih naik. Dia sedang terkoreksi. Dan price ini OTW ke area demand. Nah, di demand ini nanti yang menjadi penentuan. Ya, demand ini menjadi penentuan. Apakah price akan merusak si demand ini atau price akan terpantul dari sini untuk naik lagi ke atas. Kalau kita lihat powernya dari daily candle turunnya ini powernya cukup gede. Candle ini mirip dengan candle ini. Ya, powernya cukup besar. Biasanya kalau ada power cukup besar masuk atau on the way sebuah zone, kita biasanya akan wait and see dulu. Cari penolakannya dulu. Kalau dia terlalu kuat masuknya. Ya, kalau dia terlalu kuat masuknya.
Di daily candle-nya besar seperti momentum, kadang bikin bingung. Nanti kita akan kecilin, Mas Imam. Kita akan kecilin time frame-nya. Ada nggak pola penolakan di sana? Kalau nggak ada, ya kita nggak usah paksakan untuk masuk di situ. Oke. Jadi dari daily ini, sedang koreksi kita bisa dapetin, dalam arti keterangannya si chart, bisa kita dapatkan. Dan di auto way demand, on the way demand kita juga clearly melihatnya. Dan yang jadi patokan adalah pantauannya adalah area demand. Pantauannya adalah area demand ini tadi. Anda bisa kasih tanda price-nya berapa, ya, sampai berapa. Anda bisa lihat, teman-teman. Oke. Nah, kita biarin dia nanti masuk dulu. Sambil kita bisa lihat di time frame lebih kecil, teman-teman. H4. Pemandangan di H4 pasti akan berbeda, ya, dari weekly maupun daily. Kalau Anda lihat H4 apa yang terjadi, teman-teman? H4 ini time frame yang cukup saya sering pakai, ya. H4 ini cukup saya sering pakai. Kalau saya melihat di kondisi H4 ini yang terjadi adalah ini support sudah di break. Support ini sudah di break. Apakah dari ini saya hapus? Nanti kalau dia masuk ke demand daily, dia mungkin bisa naik, teman-teman. Mungkin tetap turun. Lanjutannya tetap turun. Karena apa, teman-teman? Di H4 Anda bisa lihat bahwa ini ada break juga. Ini low. Warnanya saya ganti deh. Orange. Ini high. Dan ini lower low. Ini lower high. Kemungkinan besar ini akan ada lower low lagi. Ya, lower high. Untuk dia lanjut turun ke bawah lagi. Nah, jadi polanya di H4 sudah menunjukkan pola penurunan. If nanti Anda buy di area demand daily ini dan Anda dapat harganya, targetnya Anda ya di area ini aja, range-range H4. Di sini kita lihat ada satu supply dan dua supply. Jadi kalau Anda buy di sini nanti targetnya ke sini. Karena takutnya si gold ini sudah menunjukkan bias melemah. Momentum utamanya mungkin, teman-teman, karena kemarin election atau pemilu dari Amerika Serikat. Momentum utamanya di situ. Ya, jadi secara demand daily kita buy boleh, boleh, tapi targetnya nggak boleh banyak-banyak. Targetnya nggak boleh banyak-banyak. Karena uptrendnya daily dilawan oleh downtrendnya H4. Kecuali
Jika marketnya ini nanti begini, ya, wah, berubah naik lagi, bisa terjadi. Step by step ya tapi teman-teman ya. Kalau akhirnya lower high-nya 4 ini di break, oke. Jadi ini kan yang kita gambarkan masih potensi, belum belum terjadi yang sebenarnya. Daily-nya itu yang terjadi, sekarang kita lihat H4. H4 jelas banget sekarang downtrend menuju demand daily. Nah, kita bisa kasih keterangan. Oke. Jadi tiap time frame akan punya fungsi masing-masing. Tiap time frame akan memberikan info kepada trader. Info sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa teman-teman kalau dibilang gold trennya naik terus. Betul, memang secara time frame besar monthly dia trennya naik terus. Ya, tetapi saat kita bedah weekly, daily, H4, mereka punya tren masing-masing. Mereka punya tren masing-masing. Dia tiap time frame yang ada. Jadi saat Anda bicara tentang tren, saya minta Anda bicara trennya dan bicara tentang time frame-nya. Naik trennya, time frame-nya berapa? Turun trennya, time frame-nya berapa? Oke. Biar Anda pun nggak terjebak dengan analisa Anda sendiri. Karena kalau nggak dicatat begini, kadang-kadang apa ya trader juga yang masih terjebak di analisanya sendiri. Aduh ini yang kemarin saya analisa apa ya? Lupa. Oke. Dari A4 Anda belum puas. Oh berarti ya 4 saya menunggu di men ini atau area atas. Saya nggak sabar Pak, saya mau turunin ke H1. Boleh, monggo. Ada cari polanya H1 seperti apa. Polanya H1 yang terjadi ini low. Nah, apakah H1 nanti begini? Koreksi untuk lanjut lagi turun. Bisa saja. Kalau Anda kemarin melihat ya, saya sempat kasih video ini, kita perdetail tentang tren dan pola market dan menentukan momentum entry. Sebenarnya 3 video ini teman-teman yang backgroundnya merah-merah ini menjadi satu gambaran ya dari membaca arah market ke sini. Itu menjadi satu bundling. Teman-teman nanti bisa lihat. Karena kembali lagi market itu selalu punya pola. Jika high-nya makin tinggi, resistennya makin tinggi, ya dia bakal uptrend. Jika support makin rendah atau low-nya makin rendah, ya dia bakalan downtrend. Tapi kembali lagi ya teman-teman, bahwa tren itu nggak abadi. Tren itu nggak abadi. Ada di mana di kala-kala, sorry, ada kalanya tren itu akan collapse. Tren itu akan berganti. Tren itu akan berubah. Ada masanya. Ya, penyebabnya apa? Kebanyakan dia membentur area-area supply atau demand yang ada di kondisi lampau, historis. Yang saya tulisin tadi di sini, di weekly. Ya teman-teman. Jadi benar-benar kita bisa merunutkan why market begini, why market begitu, kita sudah punya jawabannya. Tujuan utamanya ya kembali lagi teman-teman. Kita punya sebuah rencana, sebuah plan. Yang saya bisa pantau area demand ini, ya sebelum support ini di break, trend
daily masih naik. Sepertinya arahnya demand ini bisa saja ke break teman-teman. Dan nanti price berhentinya di mana? Ada kemungkinan di sini. Ya, ada kemungkinan price bisa berhenti di sini. Saya kasih warna biru dulu. Ya, kalau ini lanjut ya dia akan lanjut ke sini. Ini saya capture dulu. Ini buat forecast dulu aja teman-teman ya. Nanti antaranya di mana saya update. Ini nggak berlaku pada gold aja. Dan teman-teman, kalau ada trade, Anda kan punya banyak barang. Ya, barang apa aja? Ada gold, ada forex, ada oil, ya, ada forex cross, ada indeks teman-teman. Saham juga Anda bisa trade, tapi nggak pakai broker forex kan ya. Ya, ada juga stok US. Jadi saya minta jangan cuman pantau salah satu market saja. Anda bisa pantau banyak market. Bitcoin juga ada. Nah, kok hilang ya mapping saya ya? Oh, ini dia. Oke. Ini Bitcoin, teman-teman. Ini area target, new high. Ini pun sudah pernah saya share di channel Telegram. Ada historinya. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ya teman-teman. Impulsif, korektif, impulsif. Impulsif targetnya ke sana. Oke. Target new high. Target new high ini bukan nggak bisa diprediksi, teman-teman. Bisa. Cuman kembali lagi. Ini hanya prediksi. Nggak 100% benar. Tapi kebetulan ini pas masuk sekarang ke sini. Oke. Kalau Anda lihat dari high ini ke low ini saya tarik begini. Saya kan dapat Fibonacci level 1,1272, 1,414. Nah, ini targetnya. New high-nya ini. Ya, teman-teman. Jadi saat Anda belajar teknik lebih dalam, ya teman-teman akan tahu targetnya di mana. Kemarin saya pun sempat kasih sebentar plan buy BTC di TradingView. Saya punya ide di TradingView ya. Sudah sempat mental teman-teman. Ya, sudah sempat mental. 1/2 saya exit. Saya belum buy lagi. Saya belum buy lagi. Saya mental cuma dikit aja. Dia ambil bawah lagi baru naik. Karena target saya kebanyakan selalu 1/2. Coinbase. Nah, ini dia. Ya, ini entry saya kemarin. 1/2. Saya exit di sini. Saya nggak dapat membentuk panjangnya ini. Ya nggak masalah. Oke.
expansion ya Pak Deden. Nah, sekarang kalau kita ngelihat what happened with Bitcoin, ya Bitcoin ini masih uptrend teman-teman, masih uptrend. Ya, saya melihat kondisinya kalau dari H4, ya saya hapus dulu daily aja teman-teman. Dari daily break terakhir ada di sini. Break. Oke. Nah, dari ini break sudah menandakan bahwa market itu akan naik uptrend. Cuman kalau secara daily, area demand daily di sini. Ya, ini demand daily. Ini terlalu jauh teman-teman. Untuk market koreksi di sini terlalu jauh. Dan nunggunya kita mungkin butuh waktu yang cukup lama. Ya, tulisin di sini teman-teman. Daily uptrend. Ya, jadi saya minta selalu ada catatan. Biar apa? Biar Anda nggak bingung. Sama yang sudah Anda analisa. Ada demand di area ujung bawah. Butuh proses harga ke sana. Butuh proses, butuh waktu, price ke sana. Maka dari itu, dari daily kita turunin ke 4 jam. Karena kita mau mencoba lebih agresif, teman-teman. Ya, jadi gunanya time frame itu adalah kita bisa lebih agresif dengan time frame yang lebih kecil. Karena kita melihat peluang-peluang yang ada. Nah, lalu kalau kita ngelihat H4 ini pelan-pelan pelan-pelan tiba-tiba dia kuat break ke atas. Berarti ada break di sini, teman-teman. Ya, ada break di sini. Oke. Saat ada break di sini, kita jadi punya ini adalah zone demand. Bukan milik daily lagi, tapi ini milik H4. Ya. Jadi kalau secara H4 yang saya tunggu ini. Apakah sampai? Nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Apakah area buy tersebut sampai? Saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu kalau saya menunggu H4 di sini, area tungguan saya. Ya. Jadi ini tadi demand daily. Ini demand H4. Dan saya akan coba cari demand H1. Enter yang lebih agresif. Ya. Demand H1 yang kelihatan ini teman-teman. Sebelum terjadi demand H1 ini, di mana resistennya? Ini. Low-nya ini. Higher high. Nah, berarti pola yang terjadi seperti ini. High, low, higher high. Area ini nanti akan saya tunggu. Untuk H1-nya. Ini berarti di sini kita punya break. Oke. Kurang jelas areanya kita bisa turunin M15. Kita jadi dapat area yang lebih clear. Zone-nya tetap sama di area A1 tadi. Cuman tempatnya kita lebih jelas. Dengan adanya time frame yang lebih kecil. Jadi semua time frame, entah weekly, daily, H4, H1, M15, punya fungsi masing-masing. Punya fungsi masing-masing. Oke, apapun itu, ya apapun itu jenis produknya, selama dia punya chart yang bisa kita analisa, itu bisa kita gunakan.
Ya, itu bisa kita gunakan. Apakah hanya gold, forex, kripto saja, Pak? Enggak. Saham pun bisa kita gunakan, teman-teman. Contohnya, saya sudah menunggu satu saham, teman-teman. Ini, sudah muncul. Nah, saya menunggu di level ini, 428 dan 280. Nah, ini tempat kita untuk buy. Karena kondisi ini masih apa? Market ini sekarang terjadi downtrend. Nah, oke. Yang tadinya trennya naik. Oke. Tadinya naik kan teman-teman. Ini sekarang berubah jadi downtrend. Area tunggu saya di area-area ini. Jadi dengan belajar dan mengerti ya, Anda selain punya trading plan, teman-teman juga punya gambaran. Gambarannya apa? Di mana saya beli? Ya di demand. Di mana saya jual? Supply. Oke. Kapan saya beli? Waktu uptrend. Kapan saya jual? Waktu downtrend. Oke. Nah, ini jadi patokan kita. As a trader. Selain ini, apalagi komponen yang harus kita tahu? Ada tren, ada supply demand. Komponen yang lain lagi yaitu tadi, money management. Yang harus kita tahu. Setidaknya waktu kita buy, kita mau buy berapa lot, stop lossnya berapa, risknya berapa persen. Ya, jadi benar-benar trade Anda itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya trade asal beli, asal jual. Tapi benar-benar yang punya sebuah plan, sebuah rencana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tadi saya sudah coba mendetailkan ya teman-teman tentang time frame dari gold ini, dari weekly, daily H4, kita turun makin kecil. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan bisa chat ke kolom, kolom chat ya. Untuk sekarang, nah, saya coba ganti dulu. Banyak coretannya semua ini ya. Nah ini yang nggak ada. Oke, kita lihat ke pound sterling teman-teman. Di pound sterling ini yang terjadi dia sedang turun, ya. Price sedang turun. Turunnya arahnya kemana? Arahnya ke sini. Dia mau ke demand. Demandnya punya siapa? Demandnya punya weekly B1. Oke, kelihatan ya dia sedang turun. Arahnya ke bawah. Oke, Anda punya catatan bisa kasih. W1 sedang turun. OTW gimana? Tulis teman-teman. Daily. Daily-nya apa yang terjadi teman-teman? Kalau Anda lihat di kondisi ini. Apakah perlu Pak kita lihat sampai jauh-jauh ke sana? Kalau yang seperti ini sudah nggak perlu. Kita lihat yang ini aja.
waktu dia turun, nah sekarang dia bolak-balik ke sini. What happened teman-teman? Yang terjadi di sini secara daily, pound sterling, kalau saya lihat ada kondisi seperti ini. Apa yang terjadi? Kalau saya boleh bilang, daily-nya dia, pound sterling ini, sedang sideways. Nah, sideways. Karena apa? Dia bolak-balik. Resisten, support, resisten, support. Terus kita ngapain, Pak? Kita nggak ngapa-ngapain. Siap, Masku. Siap, Pak Dudi. Ya, sideways. Kita nggak ngapa-ngapain untuk counseling secara daily. Karena yang saya mau, saya sendiri ya, saya sukanya market yang trending, clear. Nggak begitu happy dengan market yang sideways. Cek lagi H4. Oh, H4 sama, teman-teman. Sideways. Ya, areanya di weekly tadi, kita coba kecilin lagi ke daily. Demand daily, demand daily. Nah, lebih jelas areanya kita kasih tanda. Demand weekly ini sekarang sudah jadi berubah. Ini demand daily. Karena kita cari yang namanya decision, keputusan. Keputusan di mana? Di daily tadi. Oke, daily sideway H4 sama. Teman-teman wajib ngerti bahwa di dalam market tren harga itu hanya tiga. Uptrend, sideway, downtrend. Udah ini aja. Ya, udah ini tok teman-teman. Ini uptrend, ini sideway, ini downtrend. Ya, saat kita bisa menganalisa, mengidentifikasi ini sedang uptrend, sideway atau downtrend, kita akan lebih enak. Kapan buy, kapan sell. Ya, buy ya nanti saat uptrend, sell ya saat downtrend. Saat sideway, wait and see. Kita do nothing. Jadi saat sideway begini, biarin aja. Saya lebih suka nanti, tunggu dia keluar dari high-nya, break. Nah, ini saya lebih suka. Jadi saya punya alasan yang jelas untuk saya buy. Karena trennya sudah mulai naik. Ya teman-teman. Kalau ini break dan nyangkut di sini, apakah nanti dia bisa begini? Mungkin saja bisa. Ya teman-teman. Jadi tren menjadi patokan kita di awal. Biar apa? Biar gak kejebak di tengah-tengah. Oke teman-teman. Penjelasan saya so far so good. Cukup bisa dipahami. Minum dulu teman-teman. Oke ya. Jadi tadi dari awal yang kita bahas adalah kenapa bingung, kurang pemahaman, analisis teknikal dan fundamental, kurang rencana trading yang jelas,
pengaruh emosi yang besar, kurangnya pengalaman. Jadi di sini benar-benar kita bahas satu per satu. Menandai demand bagaimana? Siap, Mas Imam, dari Pak Budi ya. Demand, kalau Bapak pernah tahu ada candlestick kecil, lalu besar, ini warna biru, ya, seperti ini teman-teman. Ini teman-teman ngertinya apa kondisi candlestick kayak gini? Apa yang Anda mengerti dari kondisi ini? Engulfing, ya. Engulfingnya apa? Kalau birunya lebih gede, panjang, bullish. Bullish engulfing. Oke, dimakan bullish. Bullish engulfing. Nah, demand adalah kondisi bullish engulfing. Di mana ada candlestick merah dimakan candlestick biru besar. Demandnya di mana, Pak? Demandnya di sini. Nah, ini area demand. Nah, ini area demandnya, Pak. Demand ada dua konsep. Ada yang tadinya begini, ya. Ini demand ini dinamakan drop base rally. Kalau ini baiknya ini. Nah, ini adalah rally base rally. Loh, kok campur? Sama, demandnya yang kecil ini. Begitupun supply. Kalau demand adalah bullish engulfing, supply adalah bearish engulfing. Bentar, teman-teman. Kering tenggorokannya. Siap. Begini ya Pak Budi. Jadi nanti Pak Budi bisa cek juga di video YouTube-nya STA. Cari aja supply and demand basic. Bapak bisa belajar dari situ. Oke, ada pertanyaan lanjutan teman-teman? Ya betul Pak Budi. Ini habis ini cari jahe paling. Kalau sementara belum ada pertanyaan lagi teman-teman. Saya mau info dulu ya. Mungkin teman-teman yang belum 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 terlalu dalam tentang market, Anda bisa ikut di kelas batch 26. Kita mulai nanti tanggal 15 November, besok Jumat ya.
Nanti ada 16 kali pertemuan, materi ada di sini semua. Info lebih lanjut bisa kontak ke admin. Ini bagi yang berminat dan bagi yang membutuhkan saja. Kalau sekiranya Anda belajar dari YouTube STA sudah cukup, no problem. Ini bukan sebuah keharusan. Ya, ini bukan sebuah keharusan. Oke, ini. Ini info pertama. Info kedua, dari Forex IMF, sekarang mulai turunkan spread gold ke 0,10. Ya, jadi nanti Anda bikin akun khusus gold. Registrasinya dari link yang ada di channel ya teman-teman. Registrasinya dari link yang ada di channel. Silakan nanti teman-teman bisa coba dulu. Dan ini broker regulasinya Bapepti dalam naungannya Kementerian Perdagangan ya. Jadi bukan yang dari license luar negeri. Enggak, ini license-nya Indonesia sendiri. Depositnya mulai dari 140 ribu rupiah aja. Lotnya 0,01. Jadi teman-teman yang mungkin lagi cari referensi broker bisa coba Forex IMF. Atau Anda yang lagi belajar bisa juga join ke batch 26. Saya minta tolong, memang harapan dalam dunia trading itu cukup besar. Ya, menghasilkan uang tanpa batas itu harapannya cukup besar. Dan itu bisa terjadi. Tapi yang teman-teman harus pahami semua itu butuh proses. Nggak ada yang instan. Anda belajar hari ini terus besok langsung bisa nggak mungkin. Ya, saat Anda sudah belajar money management, Anda belajar metode, Anda belajar mindset, di tengah jalan pun nanti Anda akan pasti mengalami kendala lagi. Kendalanya berbentuk apa? Biasa jam terbang yang belum mapan. Ya, jam terbang yang belum mapan. Jadi banyak orang yang sudah trading lama, tapi mungkin karena jam terbangnya belum cukup, pengertiannya belum dalam, dia masih terlalu berharap yang nggak make sense. Jadi saya minta tolong, saat Anda belajar trading, berharap itu boleh. Tapi tolong dilihat prosesnya seperti apa. Sejauh apa Anda sudah melangkah di dunia ini. Dan sejauh apa pemikiran Anda tentang dunia trading forex. Karena banyak orang yang join tapi masih berpikiran, wah saya harus trading biar besok bisa cepat dapat duit banyak. Enggak gitu juga teman-teman. Karena banyak hal yang ditontonkan seperti itu oleh influencer-influencer. Justru itu yang banyak merusak kondisi dari persiapannya para trader. Jadi saya minta tolong bahwa perjalanan itu harus Anda telan sendiri, ya. Enak atau enggak enaknya perjalanan trading, Anda telan sendiri, tetap konsisten dalam planning Anda. Jangan lupa kalau bisa bikin jurnal teman-teman. Before after, biar Anda punya catatan dan Anda bisa evaluasi. Dan trading itu bukan hal yang hari ini belajar, besok langsung bisa. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi, thank you teman-teman yang sudah stay. Next week kita ketemu lagi di materi yang berbeda. Mungkin saya akan minta referensi materi dari teman-teman ya untuk webinar apa yang akan saya bawa. Selamat istirahat, sukses selalu buat besok. Semoga lancar dan gak ada kendala ya teman-teman buat besok Selasa. Oke, thank you dan God bless. Terima kasih. Thank you Bapak, Ibu semuanya, teman-teman. Saya izin end meeting. Nanti saya bikin videonya ke YouTube ya. Terima kasih.
Cool. Affirmative. Cool. Nice shot. Oh. Cool.